Wah, kalian kepikiran nggak sih bentuk-bentuk kayak deodoran, kaleng, botol sama benda yang dimain sama si Binika ini bentuknya pada mirip-mirip semua. Oh iya ya, aku baru kepikiran tahu kalau bentuk mereka mirip-mirip semua. Mereka kan sama-sama bangun ruang tabung. Emang tabung itu apa sih? Where can I see all the wealth, eh? Made a fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a poker face as they go gaga over my paradise. Invested and diversified the money, decentralized, never. Guys, kita di mana? Nggak tahu. Lu nggak tahu? Enggak. Soalnya nggak tahu. Pergi apa? Jadi teman-teman semua, kami ingin mengajari kalian untuk mengenai tabung ini agar kalian bisa masuk dalam pembahasan tongkrongan kami, yaitu kami menjelaskan mengenai definisi kegunaan tabung dalam kehidupan kita sehari-hari, unsur-unsur tabung, dan pembuktian-pembuktian rumus-rumus luas dan volume tabung tersebut. Selamat menyaksikan. Loh, aku di mana nih? Yang lain mana? Kalian tahu gak sih banyak loh barang-barang yang mirip seperti tabung ini? Contohnya seperti kain susu yang biasa kita minum setiap hari, baterai untuk bahan elektronik, dan hair powder untuk rambut. Mereka semua itu adalah bangun ruang tabung. Kalian tahu nggak sih ini apa? Yaps, ini adalah tabung. Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 permukaan. Yang pertama ada 2 lingkaran yang termasuk alas dan penutup, serta 1 sisi lengkung yaitu slam tabung. Kok tinggal aku di sini? Yang lainnya kemana ya? Oh iya, kalian tahu nggak sih tabung memiliki 3 sisi. Yang pertama ada sisi alas, sisi penutup, dan sisi lengkung. Nah, di bagian sisi-sisinya itu juga memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk di penutup dan rusuk di alasnya. Aku di mana ya? Kalian tahu nggak sih kalau tabung ini juga bisa diukur permukaannya? Itu kita sebut sebagai luas permukaan, yaitu jumlah sisi-sisi pada suatu bangun ruang. Tabung ini rumus luas permukaannya gimana ya? Kalau kita lihat-lihat bisa kita buka sih ini. Jadi kita bisa membuka tabung ini menjadi suatu jaring-jaring seperti ini. Jaring-jaring ini terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, jadi kita bisa menghitung dengan luas dari 2 lingkaran ini yang menghasilkan 2 pi r kuadrat. Lalu selanjutnya untuk persegi panjang ini kita mulai dari panjangnya. Panjangnya ini kita ubah menjadi keliling lingkaran, yaitu 2 pi dikali r. Kenapa kita ubah? Karena ketika kita menggulung dari persegi panjang ini akan menghasilkan bentuk lengkung atau lingkaran, sehingga kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Lalu untuk lebar ini, kenapa kita akan menggunakan menjadi tinggi, ubah menjadi tinggi? Kenapa? Karena dari tabung ini lebar ini adalah tingginya. Seperti ini. Ini adalah lebar yang akan membentuk tingginya. Sehingga terbentuklah rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 dikali pi dikali r atau jari-jari di dalam kurung r ditambah t atau tinggi. Selanjutnya kita akan membahas rumus volume tabung. Jadi rumus volume tabung itu adalah pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Nah, r ini jari-jari ya teman-teman. Nah, tapi emang kalian tahu rumus volume tabung ini berasal dari mana? Jadi seperti yang kita tahu, volume ini adalah ukuran isi suatu ruang. Jadi seberapa banyak ukuran yang bisa diisi dari suatu bangun ruang, itu adalah volume. Nah, pada volume tabung kita bisa lihat di sini ada lingkaran, sehingga kita bisa menyimpulkan pi kali r kuadrat karena sudah ada lingkaran ini. Lalu kita tinggal dikalikan dengan tingginya saja, sehingga membentuk suatu ruang gitulah. Jadi kita udah ada dari lingkarannya, yaitu pi r kuadrat, dan juga tingginya dari selimut tabung. Jadi alas dikali tinggi, yaitu pi r kuadrat dikali tinggi. Itulah pembentukan rumus volume. Oh wah, ternyata gitu ya tabung. Yaudah deh, kalau gitu kita balik dulu. Yaudah deh, kita pulang dulu ya. Yuk. Bye guys. Bye.
Oke.